Saya akan menyampaikan atau melaporkan tentang perkembangan kasus COVID-19 di daerah yang kita cintai ini. Yang pertama, saya sampaikan bahwa hari ini ada laporan dari gugus tugas bahwa ada penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 2 orang. Kedua orang ini adalah warga negara Indonesia. Proses terinfeksinya ini 1 orang melalui transmisi lokal dan 1 orang imported case, artinya mendapatkan dari luar. Sehingga dengan demikian jumlah akumulatif positif COVID-19 sore hari ini menjadi 152 orang. Kemudian ada kabar baik dari laporan rumah sakit. Hari ini dilaporkan sahabat kita sembuh 5 orang. Semuanya adalah pekerja migran Indonesia yang pernah punya riwayat perjalanan dari luar negeri. Ini semua adalah sahabat-sahabat kita orang Bali. Ya. Sehingga dengan demikian yang sembuh hari ini secara akumulatif menjadi 47 orang. Saya juga menyampaikan berita duka karena pada hari ini ada saudara kita, sahabat kita yang meninggal 1 orang, yakni warga negara Indonesia asal Bali dan juga merupakan pekerja migran Indonesia yang baru pulang dari luar negeri. Sehingga dengan demikian jumlah akumulatif yang meninggal hari ini menjadi 4 orang, terdiri dari 2 orang warga negara asing yang saya laporkan dulu dan 2 orang warga negara Indonesia. 1 orang yang meninggal tadi pagi ini telah dikremasi. Tadi sore pukul 15 ya, dilaksanakan oleh tim dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Tentu saja pemulasaran jenazah dan juga proses kremasinya telah mengikuti prosedur pemulasaran jenazah COVID-19. Karena itu dilakukan dengan sangat hati-hati. Yang berikutnya, kawan-kawan kita yang masih dalam perawatan sebanyak 101 orang. Tersebar di 11 rumah sakit rujukan dan juga di tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bali. Tadi saya melaporkan bahwa sampai hari ini jumlah yang positif sebanyak 152 orang dan saya akan jabarkan lagi 152 orang ini terdiri dari 8 orang warga negara asing. Jadi warga negara asing tidak ada penambahan jumlah, masih tetap 8 orang. Sedangkan warga negara Indonesia sebanyak 144 orang. 144 orang ini saya bagi 2 menurut metode atau cara penularan penyakit ini atau cara bagaimana orang positif terkonfirmasi COVID-19, yakni 115 orang itu adalah kasus imported case, yakni terinfeksi di luar negeri atau di luar daerah Bali, namun mereka melaporkan diri di Bali karena dia pulang setelah proses perjalanan dari luar negeri dan juga dari luar daerah. Dia terinfeksinya di luar negeri dan di luar daerah, tetapi setelah pulang ke Bali, mereka baru merasakan gejalanya di sini dan setelah kita periksa melalui uji swab menggunakan metode PCR, hasilnya adalah terkonfirmasi positif COVID-19. Itu jumlahnya 115 orang. Sedangkan yang terinfeksi karena transmisi lokal artinya benar-benar terjadi atau terinfeksi di Bali karena proses interaksi antara seseorang dengan orang yang positif lebih dulu. Itu sebanyak 29 orang. Ya. Itulah yang dapat saya laporkan pada sore hari ini dan data yang saya sampaikan tadi menggambarkan bahwa jumlah yang positif COVID-19 ini masih tetap didominasi oleh imported case, artinya kasus yang terjadi di luar negeri dan di luar daerah. Sedangkan yang benar-benar
terinfeksi di Bali melalui transmisi lokal itu 29 orang. Meskipun dari sisi persentase ini kecil, yakni 19,07, tetapi angka ini tidak boleh atau kita upayakan untuk tidak bertambah lagi, supaya tidak ada lagi positif COVID-19 melalui transmisi lokal. Kuncinya adalah kita semua harus disiplin di dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Tidak menghadiri tempat-tempat keramaian untuk menghindarkan diri dari orang banyak. Disiplin menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak fisik satu sama yang lainnya. Kalau ini benar-benar kita lakukan dengan disiplin, kita berharap penularan melalui transmisi lokal bisa kita hentikan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini kepada seluruh masyarakat Bali. Mari kita berdoa terus supaya COVID-19 ini bisa kita kendalikan sehingga dapat mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat kita, karena perputaran ekonomi kita menjadi sangat lambat dan dampaknya tentu pada aspek sosial ekonomi masyarakat kita. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.